Di pedalaman Kalimantan, jauh dari hiruk-pikuk kota, terdapat sebuah desa kecil yang terletak di antara perbukitan hijau dan hutan yang rimbun. Desa itu dikelilingi oleh sawah yang luas, sungai yang jernih mengalir di sisinya, dan udara yang selalu segar di pagi hari. Di desa itu, hiduplah seorang wanita tua bernama Nyi Endah bersama anak perempuannya yang cantik, Darmi. Nyi Endah adalah wanita pekerja keras. Sejak suaminya meninggal bertahun-tahun lalu, ia harus berjuang sendiri untuk membesarkan Darmi. Setiap hari, ia bekerja di ladang, mencari kayu bakar di hutan, dan menjual hasil panennya ke pasar. Meskipun hidup dalam kesederhanaan, Nyi Endah tidak pernah mengeluh. Ia selalu tersenyum, selalu bersyukur atas rezeki yang diberikan Tuhan kepadanya. Namun, berbeda dengan ibunya, Darmi tumbuh menjadi gadis yang pemalas dan manja. Darmi memang sangat cantik. Kulitnya putih bersih, rambutnya panjang terurai, dan matanya indah berkilau seperti permata. Banyak pemuda desa yang mengaguminya, tetapi tidak ada yang berani mendekatinya karena sifatnya yang angkuh. Setiap pagi, Darmi selalu bercermin di sungai, mengagumi bayangannya sendiri. "Aku terlalu cantik untuk hidup di tempat ini," bisiknya sambil menyentuh wajahnya di permukaan air. Ketika ibunya meminta bantuan untuk memasak atau bekerja di ladang, Darmi selalu menolak. "Aku tidak mau. Aku tidak ingin tanganku menjadi kasar seperti petani," katanya dengan nada kesal. Penduduk desa sering membicarakan sikapnya. Sayang sekali, ibunya begitu baik, tetapi anaknya sombong dan malas. Namun, Darmi tidak peduli. Baginya, kecantikan lebih penting daripada kerja keras. Di dalam hatinya, ia menyimpan impian besar. Ia ingin meninggalkan desa ini, pergi ke kota, dan hidup dalam kemewahan seperti bangsawan. Pada suatu hari, desa mereka kedatangan rombongan saudagar kaya dari kota. Para wanita kaya itu mengenakan pakaian sutra berwarna-warni, perhiasan emas berkilauan, dan membawa kipas dari bulu burung merak. Darmi terpana melihat mereka. Mereka berjalan anggun, dengan kepala tegak dan senyuman penuh percaya diri. Para pria kaya yang mendampingi mereka tampak gagah. Dengan pakaian mahal dan pedang yang dihiasi permata, Darmi berdiri di tepi jalan, menatap mereka dengan mata berbinar. Mereka begitu cantik. Jika aku bisa menjadi seperti mereka, aku pasti akan bahagia. Namun, ketika ibunya pulang dari ladang dengan pakaian yang kotor dan berdebu, Darmi merasa malu. "Ibu, kenapa kita harus hidup seperti ini?" tanyanya dengan nada kesal. "Kita harus bersyukur dengan apa yang kita miliki, Nak," jawab Nyi Endah lembut. "Tapi aku pantas mendapatkan yang lebih baik. Aku tidak ingin menjadi anak seorang wanita miskin." Perkataan itu membuat hati Nyi Endah terasa seperti disayat sembilu. Namun, ia hanya tersenyum pahit, menyembunyikan luka di hatinya. Beberapa bulan kemudian, desa sebelah mengadakan pesta panen besar. Berbagai pedagang, bangsawan dan saudagar dari kota datang ke acara tersebut. Darmi mendengar kabar bahwa seorang pemuda tampan dan kaya, Raden Saka, akan hadir. "Ini kesempatan emas. Jika aku bisa menarik perhatiannya, aku bisa keluar dari kehidupan miskin ini," pikirnya. Ia mengenakan pakaian terbaiknya, merias wajahnya dengan bedak dari beras, dan menyisir rambutnya hingga berkilau. Di pesta itu, banyak mata tertuju padanya. "Siapa gadis itu? Wajahnya seperti bidadari," bisik para pemuda. Namun, ketika seorang pedagang tua berbisik kepada Raden Saka, dia hanyalah anak seorang janda miskin, pemuda itu langsung berbalik pergi tanpa menoleh lagi. Darmi merasa terhina dan dipermalukan. "Semua ini karena ibuku. Jika aku berasal dari keluarga kaya, aku pasti sudah menikah dengan Raden Saka," pikirnya dengan penuh kebencian. Sejak saat itu, rasa bencinya terhadap ibunya semakin dalam. Setelah kegagalannya di pesta panen, Darmi mulai berpikir untuk meninggalkan desanya. "Aku harus pergi dari sini. Aku harus menemukan kehidupan yang lebih baik di kota." Namun, ada sesuatu yang masih menahannya. Di lubuk hatinya, ia tahu bahwa ibunya sangat mencintainya. Tapi, kesombongannya lebih besar daripada rasa kasihnya. Suatu hari, Nyi Endah mengajak Darmi ke pasar untuk menjual hasil panen. Namun, di tengah perjalanan, Darmi merasa malu berjalan di samping ibunya. "Ibu, bisakah kau berjalan lebih jauh di belakangku?" katanya,
dingin. Nyi Endah terdiam. Air matanya menetes, tetapi ia tetap menuruti permintaan putrinya. Di pasar, seorang pedagang bertanya kepada Darmi, "Apakah wanita tua itu ibumu?" Darmi merasa sangat malu. "Aku tidak mengenalnya. Dia hanya seorang pengemis yang mengikutiku," katanya lantang. Penduduk desa terkejut. Nyi Endah hanya menunduk. Air matanya jatuh ke tanah. Namun, tiba-tiba, langit yang cerah berubah menjadi gelap. Angin bertiup kencang. Nyi Endah berdiri diam di tempatnya. Wajahnya basah oleh air mata, tetapi bibirnya tak mengucapkan sepatah kata pun. Para pedagang dan warga pasar memandangnya dengan tatapan kasihan, tetapi tak seorang pun berani berbicara. Mereka tahu bahwa hati seorang ibu yang terluka lebih dalam dari luka apapun di dunia ini. Perlahan, wanita tua itu menundukkan kepala dan berlutut di tanah. Dengan suara yang bergetar, ia berdoa kepada Tuhan. "Ya Tuhan, jika anakku benar-benar malu mengakuiku sebagai ibunya, jika ia lebih menghargai kecantikannya daripada kasih seorang ibu, maka biarlah Kau beri dia pelajaran. Biarkan dia menyadari kesalahannya sebelum semuanya terlambat." Begitu doa itu terucap, langit yang semula cerah tiba-tiba berubah mendung. Angin bertiup kencang, awan hitam bergulung di langit, dan guntur menggelegar seperti suara amarah yang turun dari langit. Darmi, yang masih sibuk menikmati perhatiannya di pasar, mulai merasa sesuatu yang aneh pada tubuhnya. "Apa ini?" bisiknya. Tangannya terasa berat, kakinya seperti mencengkeram tanah, dan kulitnya terasa kaku. Ia menatap ke bawah, dan kakinya mulai berubah menjadi batu. Darmi menjerit, "Tolong, tolong aku!" Orang-orang di pasar terkejut. Mereka menyaksikan bagaimana perlahan-lahan tubuh Darmi mulai berubah menjadi batu. Darmi meraih tangan ibunya, memohon belas kasihan. "Ibu, maafkan aku. Aku tidak bermaksud mengatakan hal itu." Tangisnya, namun kutukan sudah terjadi. Semakin ia menangis, semakin cepat tubuhnya membatu. Ibunya, yang masih duduk di tanah, hanya menatapnya dengan mata penuh kesedihan. "Bukan aku yang menghukummu, Nak. Ini adalah akibat dari kesombonganmu sendiri," ujar Nyi Endah lirih. Darmi menyesal, tetapi semuanya sudah terlambat. Tak lama kemudian, seluruh tubuhnya telah berubah menjadi batu. Namun, ada satu hal yang aneh. Dari mata batu itu, air terus mengalir, seperti air mata yang tak pernah berhenti. Sejak hari itu, penduduk desa mulai memanggil batu itu sebagai batu menangis. Siang dan malam, batu itu terus mengeluarkan air, seolah-olah Darmi masih menangisi kesalahannya. Masyarakat percaya bahwa itu adalah air mata penyesalan yang tidak akan pernah bisa dihapus. Banyak orang yang datang untuk melihat batu itu, dan setiap orang yang melihatnya merasakan kesedihan yang mendalam. Batu itu menjadi peringatan bagi semua orang bahwa kesombongan dan durhaka kepada orang tua hanya akan membawa kehancuran. Sejak kejadian itu, Nyi Endah sering duduk di dekat batu itu. Ia mengusap batu tersebut dengan lembut, seolah-olah masih mengelus kepala anaknya. "Seandainya kau tidak buta oleh kesombonganmu," bisiknya pelan. Setiap hari, ia membawa bunga dan meletakkannya di atas batu itu. Masyarakat desa selalu melihatnya di sana, duduk diam dalam kesedihan yang mendalam. Hingga akhirnya, suatu hari, Nyi Endah tidak pernah terlihat lagi. Penduduk desa percaya bahwa ia telah pergi dengan tenang menyusul putrinya di alam lain. Legenda ini terus diceritakan turun-temurun sebagai peringatan bagi setiap anak agar tidak durhaka kepada orang tua. Darmi telah berubah menjadi batu, tetapi air mata penyesalannya terus mengalir selamanya. Dari cerita ini, kita belajar hargai dan hormati orang tua sebelum semuanya terlambat. Kesombongan hanya akan membawa penderitaan. Uang dan kecantikan tidak ada artinya jika hati kita penuh dengan keangkuhan. Sesal selalu datang terlambat. Maka jangan menunggu hingga waktu tak bisa diulang kembali.